Jadi ada permasalahan, misalnya contoh ketika terjadi sebuah pernikahan dari perempuan yang bilang aku sudah siap dan segala macam. Nih saya mau ajarin ya teman-teman sekalian. Pertama, laki-laki itu dia akan mendengar sesuatu lalu kemudian dia akan bayangin sesuatu itu. Nah, kalau saran saya, kalau teman-teman masih mau dalam pernikahan ini jangan pernah bilang kayak gitu sama suami. Contoh ya, aku tuh memang gak berarti bagi kamu misalnya ya. Aku tuh memang tahu bahwa aku tuh gak bagus bagi kamu. Aku sih udah siap. Jangan, itu justru jadi order buat dia, jadi perintah buat dia. Justru kalau kita sendiri kita harus tahu. Contoh misalnya ya, kita pengen apa dalam pernikahan kita? Fokus aja ke situ. Betul. Nah itu zone namanya. Nah itu zone dari syaitan. Zone dari syaitan menandakan, jadi gini, syaitan tuh mau kita tuh downgrade. Syaitan itu mau kita nggak pede dengan diri kita sendiri. Syaitan tuh mau kita putus asa. Nah artinya gini, kalau kita sudah mulai terucap bahwasanya iyalah aku tahu bahwasanya misal contoh aku tuh bukan yang terbaik buat kamu. Aku tahu aku tuh banyak kekurangan. Aku tahu aku tuh jelek dan segala. Nah itu yang kemudian nanti akan masuk ke kepala suaminya. Yang kita mau fokusin kan bukan itu. Nah saya kasih saya kasih kalimat untuk mengganti. Jadi gini, aku berusaha untuk jadi yang terbaik buat kamu. Nah, itu bagus tuh. Jadi itu akan menjadi sebuah afirmasi pada diri kita, menjadi afirmasi juga pada diri dia. Seandainya memang ada yang seandainya dia memang ada perasaan bahwa kita itu kurang, setidaknya dia tahu bahwa kita berusaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Andaikan aku bisa dibimbing sama kamu, aku siap. Itu lebih bagus tuh kata-kata kayak itu. Jadi kita naruh sebuah harapan pada dia, bukan menjudge bahwa dia pasti benci sama kita. Bisa dipahami ya. Nah jadi laki-laki tuh nerima kata-kata tuh sama. Itu perintah, mau itu kata-kata positif, mau itu kata-kata negatif, itu perintah. Contoh ya, berapa banyak di antara kita sering ngomongin anak-anak dengan perkara-perkara yang kita khawatirkan. Ya enggak sih? Kita fokus pada perkara-perkara yang kita khawatirkan daripada fokus pada perkara-perkara yang kita mau untuk dia buat. Ibu tahulah kamu tuh nggak pernah dengerin ngomongan ibu, lebih dengerin omongan temanmu daripada dengerin ngomongan ibu. Bukan sama suami kita juga begitu. Kamu tuh memang dari dulu lebih sayang sama teman-temanmu daripada sama aku. Ah itu yang terjadi tuh. Paham gak sih maksudnya? Karena itu kalimat perintah. Nah coba diganti kalimatnya dengan sesuatu yang lebih baik. Lihat bagaimana Bunda Hajar ketika ditinggal sama Nabi Ibrahim. Lebih berat daripada kita pastinya kan ya. Bunda Hajar nanya, kok kamu pergi? Gitu kan ya. Nah Nabi Ibrahim jalan terus. Lalu kemudian Bunda Hajar nanya lagi, kamu mau kemana? Nabi Ibrahim jalan terus. Karena Nabi Ibrahim gak mau jelasin kenapa dia pergi. Yang dia tahu kalau dia menjelaskan nanti dia sedih. Gitu kan ya. Maka dia jalan terus. Tapi lihat Bunda Hajar. Saking pintarnya beliau. Beliau ganti kata-katanya. Apa kata-kata beliau? Ibrahim apa ini perintah Allah? Jelas ya. Yang awalnya tadi semuanya tentang diri saya. Kamu mau kemana? Kok kamu ninggalin aku? Kamu mau pergi kemana? Kok kamu ninggalin aku? Tentang aku. Dia ganti menuju kepada Allah. Apakah ini perintah Allah? Maka Ibrahim balik badan dan berkata, iya, gak mungkin saya ninggalin kamu kalau bukan karena perintah Allah. Maka kita fokus pada sesuatu yang pengen kita wujudkan. Kayak tadi misalnya, contoh misalnya gini, Bang misalnya, ya kita kan senantiasa berusaha jadi yang terbaik ya. Kira-kira menurut Abang apa yang harus saya ubah? Atau saya harus lebih apa ketika dalam rumah tangga supaya Abang lebih ridho. Nah ini memang harus dilatih omongan-omongan kayak gini. Karena kita itu orang Indonesia gak dibiasakan tuh kayak gitu. Dan kita tuh merasa malu ketika harus ngomong kayak gitu. Berapa banyak di antara kita yang anaknya berani ngomong sayang ke orang tuanya. Anak saya juga masih malu. Gitu. Tapi kan kita latih terus. Assalamualaikum ayah, Abi kangen lo sama ayah. Ayah kangen gak sama Abi? Enggak. Ya udah nggak apa-apa, tapi kita biasain bahwa kita sebagai orang tua itu nggak merasa canggung ketika ngomong sayang, ketika ngomong kangen dan segala macam, ketika ngomong makasih ya dan segala macam. Nah itu nanti akan menjadi pembelajaran bagi anak-anak. Kalau sama anak-anaknya sudah pasti begitu, sama suami itu harus lebih nggak usah malu lagi. Lah jadi gini loh, gimana ya suami itu punya hak yang paling tinggi terhadap istrinya, paham ya? Yang bahkan orang tuanya nggak dikasih, itu dikasih ke suaminya, benar nggak? Orang tua cewek itu nggak boleh ngelihat anak perempuannya telanjang, paham ya? Nggak boleh, aurat. Tapi laki-laki boleh nggak lihat istrinya telanjang? Artinya malunya apa lagi gitu maksudnya?
Orang kita itu sama suami istri nggak boleh malu. Nah, termasuk pada perkataan-perkataan tadi ya, positif aja. Coba nanti di list kata-kata yang sering saya ucapkan misalnya itu. Ini coba ganti ke yang lain. Yang jelas jangan karena gini, mengatakan perkara-perkara seperti tadi pertama akan membuat laki-laki akan fokus pada perkara-perkara itu. Yang kedua, menjadikan kita sebagai victim terus-menerus. Paham ya? Menjadikan kita sebagai victim terus-menerus. Dan kita jangan terlalu sering menjadikan diri kita sebagai victim, sebagai korban. Bisa dipahami ya? Jadi kira-kira gitu. Jadi coba diganti kata-katanya. Insya Allah bagus.